Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Maharaja. Merupakan film India yang rilis pada tanggal 14 Juni 2024, mengisahkan tentang tokoh pria bernama Maharaja yang berprofesi sebagai tukang cukur. Ia memiliki anak perempuan yang bernama Jyoti yang sangat dicintainya. Maharaja memohon kepada polisi untuk membantunya menemukan tempat sampah yang dicuri dari rumahnya. Bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Maharaja adalah seorang pria yang bekerja sebagai seorang tukang cukur di sebuah salon bernama Ramki. Dari pekerjaannya itu, Maharaja harus membiayai kebutuhan hidup istri dan anaknya yang bernama Jyoti. Suatu hari terlihat Maharaj meminta izin kepada bosnya untuk membawa anak dan istrinya berlibur, namun tidak diperbolehkan oleh bosnya. Bahkan bosnya meminta Maharaj untuk tidak memasang wajah cemberutnya, karena itu dapat membuat mereka kehilangan pelanggan. Keesokan harinya, terlihat Maharaj sedang membeli sebuah boneka sambil memperlihatkan ke istrinya yang sedang duduk di rumah di seberang jalan. Setelah mendapatkan persetujuan istrinya, Maharaj akan membayar boneka itu. Namun tiba-tiba, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat istri tercinta meninggal akibat sebuah truk yang menabrak rumah. Beruntung Jyoti selamat dari insiden naas itu karena tubuhnya tertutupi sebuah tempat sampah. Merasa beruntung karena Jyoti diselamatkan oleh tempat sampah besi, Maharaj pun menamai tempat sampah itu dengan nama Laksmi. 15 tahun kemudian, kini Jyoti telah tumbuh sebagai gadis remaja. Ia saat ini duduk di kelas 10. Ia lemah dalam belajar. Itu sebabnya banyak guru yang tidak menyukainya. Namun ia sangat senang dengan mata pelajaran olahraga. Hanya guru olahraga yang menyukainya. Ia bernama Asifa. Bahkan ibu guru Asifa banyak membantunya belajar. Bahkan dalam mata pelajaran lainnya, ibu guru Asifa membantu Jyoti untuk ikut kompetisi lari 100 meter. Di rumahnya Jyoti tinggal bertiga, ayahnya, dirinya, dan Laksmi. Ternyata Laksmi adalah tempat sampah yang menutupi tubuh Jyoti saat terjadi kecelakaan. Sejak saat itu, ayahnya memberi nama tempat sampah itu dengan nama Laksmi. Maharaj masih bekerja sebagai tukang pangkas rambut, namun kini ia memiliki salon sendiri yang ia beri nama Jyoti dan memiliki seorang pegawai bernama Gopal. Suatu hari Maharaj dipanggil ke sekolah putrinya, dan Jyoti terancam dikeluarkan dari sekolah. Pemilik sekolah mengatakan bahwa Jyoti telah membuat malu sekolah karena ditemukan sebotol miras di dalam tasnya. Maharaj tidak percaya itu perbuatan Jyoti, namun pemilik sekolah tetap yakin itu adalah milik Jyoti. Hingga ibu guru Ashifa membawa seorang anak laki-laki, pemilik botol minuman itu. Shiva juga menunjukkan rekaman CCTV di saat anak lelaki itu meletakkan minuman di dalam tas Jyoti. Kini terbukti Jyoti tidak bersalah. Maharaj ingin ia meminta maaf kepada Jyoti, namun lelaki itu dengan angkuh tidak akan meminta maaf kepada Jyoti. Sempat terjadi keributan, untungnya beberapa guru melerainya. Melihat ayahnya yang tidak akan menyerah, membuat Jyoti meminta kepada pemilik sekolah agar menuruti kemauan ayahnya. Melihat Maharaj yang mengamuk, bahkan hampir menghancurkan ruangannya, lelaki itu terpaksa meminta maaf kepada Jyoti. Selama 1 minggu, Jyoti akan berkemah keluar kota. Ia berpesan kepada ayahnya agar menjaga dirinya, serta menjaga kebersihan Laksmi. Suatu malam setelah bekerja di salonnya, Maharaj kembali ke rumahnya. Terlihat seekor ular kobra masuk ke rumahnya melalui jendela, dan terlihat Maharaj tidak sadarkan diri di tengah kondisi rumah yang berantakan, hingga ia pun tersadar di saat suatu benda terjatuh di sebelahnya. Keesokan harinya, terlihat seorang laki-laki bernama Karuna
datang ke bengkel mobil. Ia menghajar pemilik bengkel karena kehilangan kacamata hitamnya. Setelah dibawa ke bengkel tersebut, Karuna menuduh pemilik bengkel yang mencurinya. Di saat ia memukul pemilik bengkel, kemudian datanglah Dana. Pemilik bengkel mengatakan bahwa Danalah yang membawa mobilnya pagi ini. Kemungkinan Danalah yang mencuri kacamata hitamnya. Namun Dana menjawab bahwa ia tidak mencuri kacamata hitam Karuna. Pemilik bengkel bahkan mengatakan bahwa Dana adalah mantan narapidana yang baru saja bebas. Di tengah perdebatan, Karuna mengambil sebuah kursi kayu, lalu memukulkannya ke punggung Dana. Hampir saja Karuna membunuh Dana. Untungnya pemilik bengkel berkata bahwa dia akan mengganti kacamata Karuna. Namun Karuna tidak ingin kacamata lain, karena kacamata hitam itu diberikan oleh seorang aktor film favoritnya. Tidak terima atas perlakuan Karuna, Dana datang ke sebuah bar untuk mencari Karuna. Ia memperlihatkan kacamata yang ternyata memang diambil oleh Dana. Dana menghancurkan kacamata itu di depan Karuna. Kali ini, Danalah yang menghajar Karuna hingga ia babak belur. Di sebuah kantor polisi Palikaranai, terlihat seorang pencuri bernama Polis yang sedang mendapat hukuman dari seorang petugas polisi yang bernama Perumal. Karena Polis kedapatan mencuri, dirinya dipukul menggunakan rotan hingga rotan itu terpental jatuh di dekat kaki Maharaj yang saat itu sudah ada di kantor polisi. Maharaj mengembalikan rotan itu sambil menceritakan bahwa ia datang ke kantor polisi ingin membuat laporan bahwa pada tadi malam dirinya kembali ke rumah setelah bekerja di salon miliknya. Beberapa pencuri masuk ke rumahnya. Saat ia baru saja meletakkan tasnya, dua pencuri memakai topeng membekap mulutnya. Dia melawan dengan menggigit tangan salah satu pencuri. Namun pencuri ketiga malah menyerangnya dengan tongkat besi hingga telinganya terluka. Maharaj mengatakan bahwa pencuri telah membawa pergi Laksmi setelah mengetahui bahwa Laksmi adalah tempat sampah yang terbuat dari besi. Perumal menjadi marah karena ulah Maharaj yang membuat laporan kehilangan tempat sampah. Namun Maharaj bersikeras meminta polisi menemukan Laksmi sebelum putrinya kembali. Maharaj bahkan mengancam akan mengadukan ke atasan Perumal jika ia tidak membantunya. Perumal mengusir Maharaj, bahkan menghajarnya. Maharaj tanpa sengaja merobek pakaian Perumal yang membuatnya semakin bertambah marah. Seorang polisi mengatakan agar Perumal tidak memperpanjang masalah ini karena akan menyebabkan mereka mendapatkan masalah lain. Namun ia tetap ingin mengusir Maharaj yang saat itu tidak ingin pergi. Ia mencengkeram sebuah kayu hingga membuat dinding ruangan itu roboh, hingga seekor ular kobra jatuh menimpa mereka. Semua orang ketakutan dan berlari keluar, kecuali Maharaj yang tampak tenang. Ia mengambil ular kobra itu, kemudian memperlihatkan ke hadapan semua orang di sana. Sedangkan di tempat lain, polisi Razan meminta seorang pencuri melakukan rekonstruksi ulang aksi pencurian yang telah ia lakukan. Pencuri telah mengambil emas dari rumah mewah itu. Saat ia mengembalikan emas yang dicuri, pemilik rumah mengatakan bahwa emas yang dikembalikan adalah emas palsu, sedangkan emas yang dicuri dari rumahnya adalah emas asli. Ternyata hal ini sengaja dilakukan oleh Razan dan si pencuri yang telah berencana mengganti emas itu dengan yang palsu. Razan bahkan menuduh pasangan suami istri itu telah membohonginya bahwa emas mereka yang hilang ternyata hanya emas palsu. Di sini dapat diketahui bahwa Razan adalah polisi yang korup. Sesampainya di kantor polisi, Razan melihat ruangan yang berantakan dan melihat Maharaj masih menunggu di sana. Maharaj menjelaskan kepada Razan mengenai kejadian pencurian di rumahnya, bahkan sampai ia kehilangan Laksmi. Merasa marah dengan Maharaj hanya karena sebuah tong sampah yang terbuat dari besi. Razan kemudian melemparkan uang ke depan Maharaj agar ia membeli tempat sampah yang baru. Maharaj mengatakan bagaimana berartinya Laksmi baginya. Ia tidak ingin tempat sampah baru, ia hanya ingin Laksmi agar segera kembali. Maharaj mengatakan bahwa salah satu pencuri memiliki telinga di punggungnya. Cerita Maharaj semakin tidak masuk akal bagi polisi, bahkan mereka menganggapnya gila. Maharaj memberikan uang 40.000 rupiah kepada Razan agar segera menemukan Laksmi. Ia bahkan mau menambah 500.000 rupiah lagi jika Laksmi berhasil ditemukan. Beberapa polisi mengatakan kepada Razan, mungkin saja Maharaj menyimpan barang berharga di tempat sampahnya, sehingga ia berani memberikan banyak uang untuk menemukannya. Razan berusaha menggali informasi kepada Maharaj, namun Maharaj tidak ingin bertele-tele.
Ia bahkan akan menambah uang menjadi 700.000 rupiah agar Razan segera menemukan Laksmi. Scene berpindah ke sebuah rumah. Tampak penjahat bernama Selvam dan Sabari sedang menikmati makanan di rumah yang mereka datangi. Tidak puas dengan hasil curiannya, Sabari melecehkan anak perempuan pemilik rumah. Tidak ingin aksi mereka terendus polisi. Mereka kemudian membakar rumah itu. Hingga keesokan paginya, Selvam kembali ke rumahnya. Ia disambut oleh istri dan putrinya yang bernama Amu. Terlepas dari pekerjaan yang dilakukan Selvam, ia tetaplah ayah yang sangat menyayangi putrinya. Terlihat Amu memiliki luka di punggungnya yang harus terus ditutupi menggunakan perban. Selva memberikan guci kecil yang ia curi kepada Amu, namun terlihat Amu tidak menyukainya. Selva kemudian membuang guci itu ke dalam tempat sampah yang tampak seperti Laksmi. Sedangkan Maharaj setiap hari datang ke kantor polisi untuk menunggu polisi mencari Laksmi. Bahkan ia rela diperbudak layaknya pembantu. Sedangkan Kuzantai sibuk mencari tempat sampah yang sama dengan Laksmi untuk menipu Maharaj. Ia tanpa sengaja bertemu dengan polisi yang bernama Nelasivam di sebuah toko. Razan meminta Nelasivam membuat replika tempat sampah yang sama dengan Laksmi. Bersamaan di tempat lain, perumal yang berada di kantor pusat sedang menyelidiki nomor telepon yang ia curigai. Saat berada di kantor polisi, Maharaj tidak sengaja bertemu dengan pemilik bengkel yang bernama Prabu. Ia membuat laporan terkait sahabatnya yang sudah 3 hari menghilang. Maharaj tanpa sengaja melihat foto Dana yang ada di tangan Prabu. Seketika Maharaj teringat di saat ular kobra masuk ke rumahnya, dan sesaat setelah dirinya tersadar, Maharaj menemukan sebuah karcis parkir yang diperkirakan adalah milik salah satu pencuri yang telah mengambil Laksmi. Maharaj menuju ke sebuah bar tempat Karuna berada. Ia berniat mencari lelaki yang membawa mobil Karuna. Namun Karuna justru tertarik melihat luka yang ada di telinga Maharaj. Bahkan Karuna menuduh Maharaj adalah sahabat Dana yang diajak berkeliling menggunakan mobilnya malam tadi. Sesaat sebelum pergi, Maharaj melihat kedatangan Dana yang membawa kacamata hitam Karuna, seperti adegan yang diperlihatkan sebelumnya. Maharaj mengikuti Dana yang menyadari dirinya diikuti, kemudian mengecoh Maharaj dengan membawanya ke markasnya, di mana teman-temannya sudah menunggu di sana. Maharaj diserang oleh Dana dan teman-temannya. Disinilah Dana mengaku bahwa memang dirinya adalah pencuri yang masuk ke rumahnya. Maharaj yang sakit hati kemudian mengeluarkan pisau cukur miliknya, kemudian melukai satu persatu teman-teman Dana. Maharaj bertanya siapa 2 pencuri lainnya. Dana mengatakan bahwa ia akan menemukannya di kantor polisi di wilayahnya. Itulah alasan kenapa Maharaj selalu datang ke kantor polisi setiap harinya. Dana berusaha kabur menggunakan motor Maharaj, namun Maharaj mengejarnya hingga menebas lehernya. Di tengah kemarahannya, Maharaj berjanji akan melakukan hal yang sama pada 2 pencuri lainnya. Kembali ke adegan sebelumnya di saat Maharaj duduk di sebelah Prabu. Ia mengira Prabu adalah salah satu pencuri yang masuk ke rumahnya. Ia menenangkan Prabu dengan mengelus punggungnya. Merasa tidak menemukan benjolan di punggung Prabu. Ia merasa dugaannya salah, apalagi di saat mendengar Prabu mengatakan bahwa Dana telah meminjam uang padanya, sampai ia harus menggadaikan rumahnya. Maharaj merasa ia telah salah mencurigai Prabu. Beberapa saat kemudian datanglah Karuna ke kantor polisi dalam keadaan lehernya dibalut perban. Polisi meminta keterangan Karuna atas menghilangnya Dana. Karena diketahui Karuna sempat mengalami cekcok dengan Dana. Karuna menjelaskan bahwa memang ia sempat berkelahi dengan Dana di bengkel Prabu. Namun pada malam harinya, Dana menghajarnya di sebuah bar. Karuna sendiri tidak tahu di mana keberadaan Dana. Namun ia mengatakan sempat didatangi seorang lelaki yang tidak lain adalah Maharaj yang mencari Dana. Namun Karuna lupa dengan nama Maharaj, padahal Maharaj ada di dekatnya saat itu. Namun karena lehernya yang tidak bisa bergerak, sehingga ia tidak melihat keberadaan Maharaj saat itu. Di saat Karuna ingat nama Maharaj, namun ia salah menyebutkan namanya. Ia malah berkata, nama lelaki itu adalah Ilaya Raja. Sedangkan Niranjan yang sedang menyelidiki kasus Dana, tanpa sengaja bertemu dengan perumal di lokasi dibunuhnya Dana. Scene berpindah ke Selvam bersama istri dan putrinya Amu, sedang memilih kalung emas untuk hadiah ulang tahun putrinya. Istrinya mengatakan agar ia memilih kalung yang lain saja, karena terlihat harganya cukup mahal. Namun Selvam tidak mempermasalahkan harga yang mahal, jika itu menyangkut kebahagiaan putrinya. Kemudian adegan berpindah ke Joti yang menegur temannya Manju, karena telah memakai sepatu miliknya tanpa seizinnya. Sedangkan di kantor polisi, Maharaj dimarahi seorang polisi karena mengejutkannya.
di saat ia memakai seragamnya. Diketahui, tujuan Maharaj melakukan itu untuk mencari lelaki yang memiliki tanda di punggungnya. Setelah memastikan polisi itu bukanlah orang yang ia cari, ia pun mencoret nama polisi itu dari daftar yang telah ia buat. Sedangkan Khozantai dan Lasifam mencari pengrajin yang bisa membuat replika seperti Laksmi. Sin memperlihatkan Selvam yang mengambil pesanan kalung untuk hadiah ulang tahun putrinya Amu. Istrinya menghubunginya untuk pergi ke salon agar mencukur janggutnya terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Mengingat itu adalah hari ulang tahun putrinya, Selvam ingin tampil rapi. Ia pun mendatangi salon Ramki. Ternyata ini adalah adegan di awal film, di mana Maharaj masih bekerja di salon Ramki. Dan disinilah kita mengetahui kisah Selvam di sepanjang film adalah kisah Selvam di masa lalu. Saat melihat kedatangan Selvam, Maharaj pun langsung melayaninya. Maharaj mencoba membuka pembicaraan dengan menanyakan ulang tahun putri Selvam, yang tanpa sengaja ia dengar saat lelaki itu menelpon. Saat sedang mencukur, Maharaj mengatakan bahwa mesin cukurnya kehabisan baterai. Ia meminta izin keluar sebentar untuk membeli baterai yang baru. Bersamaan dengan keluarnya Maharaj, Sabari menghubungi Selvam. Ia mengatakan aksi perampokan yang barusan mereka lakukan kini telah termuat di surat kabar hari ini. Hal ini juga diperjelas dengan adanya surat kabar di dalam salon. Setelah menutup panggilan tersebut, Selvam dibuat kaget dengan kehadiran Maharaj yang saat itu berdiri tepat di belakangnya. Sehingga Selvam berasumsi bahwa Maharaj telah mendengar pembicaraan mereka. Sehingga sesampainya ia di rumah, Selvam memberitahukan semua itu kepada Sabari. Di tengah perbincangannya dengan Sabari, istrinya mengatakan tidak menemukan emas yang barusan Selvam beli. Selvam pun mencari kalung emas itu di kamarnya, dan ternyata kalung emas itu tertinggal di salon Ramki dan ditemukan oleh Maharaj. Maharaj meminta izin kepada bosnya agar dirinya diizinkan untuk mengembalikan kalung emas itu. Bersamaan dengan tibanya Maharaj di kediaman Selvam, para anggota polisi pun muncul, sehingga Selvam yang melihatnya meyakini bahwa Maharaj lah yang membawa para anggota polisi itu untuk menangkapnya. Melihat polisi yang akan menangkap Selvam, istrinya mencoba membelanya. Ia mengatakan bahwa Selvam tidak mungkin mencuri. Namun melihat Sabari yang mengambil pistol dan mengarahkannya kepada polisi, membuat istri Selvam mencurigai suaminya sudah melakukan tindakan kriminal. Melihat Sabari yang menembakkan pistolnya ke arah salah seorang polisi, dengan terpaksa polisi menembak mati Sabari. Bersamaan dengan tewasnya Sabari, Selvam pun harus ditangkap karena terlalu kecewa dengan suaminya. Istri Selvam bahkan tidak membiarkan Amu mendekati Selvam. Sin berpindah ke Jyoti yang akan pulang menggunakan bus. Ia menghubungi ayahnya agar membelikannya sepatu yang baru karena sepatunya yang lama telah rusak sesaat setelah dia melakukan jogging. Namun kenyataannya, sepatunya telah ia berikan kepada temannya Manju. Sedangkan Maharaj dihampiri seorang polisi yang mengatakan bahwa Laksmi telah ditemukan. Bersamaan dengan selesainya duplikat Laksmi, Razan meminta kepada Lasifam untuk merusaknya sedikit agar tidak terlihat masih baru, dan Razan telah menunjuk tersangka yang telah ia bayar untuk berpura-pura menjadi pencuri Laksmi. Namun sayangnya, orang yang ia tunjuk menjadi tersangka palsu tidak ingin bekerja sama hanya karena sebuah tempat sampah. Mendengar iming-iming uang yang cukup banyak dari Razan, Lasifam berkata bahwa ia siap berpura-pura menjadi tersangka pencurian Laksmi. Namun sebelum itu, Lasifam ingin tahu bagaimana kronologi lengkapnya menghilangnya Laksmi. Disinilah Razan menghubungi polisi lainnya untuk meminta Maharaj menceritakan semuanya. Di saat bersamaan, cerita Maharaj juga didengar oleh Lasifam. Melalui panggilan telepon yang masih aktif, Maharaj mengulang ceritanya, di mana di malam ia menutup salon miliknya, ia kembali ke rumahnya. Disinilah baru diketahui bahwa perampokan yang ia alami di rumahnya sebenarnya dialami oleh putrinya Jyoti. Namun Maharaj selalu mengatakan kepada polisi bahwa dirinya lah yang mengalami perampokan di rumah. Di sini diketahui saat Jyoti telah sampai di rumahnya, ia pun mengganti pakaian tanpa disadari. Dana sudah ada di rumah menyaksikan Jyoti yang berganti pakaian, namun tanpa sengaja Dana mengeluarkan suara yang membuat Jyoti menyadari ada orang lain di rumahnya. Tidak ingin Jyoti berteriak, salah satu rekan Dana membekap mulut Jyoti dan mengikat kain di matanya, dan ternyata ia tidak lain adalah Lasifam sendiri. Di sana juga telah ada Selvam yang memukul Jyoti tanpa ampun. Ternyata semua ini adalah rencana Selvam yang ingin membalas dendam kepada Maharaj karena menganggap Maharaj lah yang telah membuat ia kehilangan keluarganya. Selvam membiarkan Lasifam
dan Dana melecehkan Jyoti secara bergantian. Melihat Maharaj belum juga pulang ke rumahnya, Selvam mengajak Dana dan Nalasivam untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan Maharaj sendiri di malam itu tidak langsung pulang. Ia berhenti di sebuah toko sepatu untuk membeli sepatu pesanan Jyoti. Di depan polisi, Maharaj mengatakan seolah-olah dirinya lah yang mengalami perampokan di malam itu. Sesaat sebelum Maharaj pergi meninggalkan kantor polisi, Murugan pun sempat mengatakan bahwa tujuan kedatangan Maharaj di kantor polisi pasti bukan hanya untuk sebuah tempat sampah. Setelah mendengar semua cerita itu, Nalasiva menyadari bahwa itu adalah Maharaj. Dia pun mulai ketakutan dan mencari alasan untuk membatalkannya. Hal ini membuat Razan menjadi sangat marah. Nalasiva menghubungi Selvam memberitahukan mengenai hal ini. Ia bahkan sempat ingin melarikan diri. Namun Razan memintanya untuk menginap di rumahnya malam itu bersama Kuzantai. Di tempat lain, Maharaj teringat dengan kejadian di malam perampokan, di mana sesaat setelah ia sampai di rumah, ia melihat putrinya Jyoti telah terkapar tidak berdaya. Ia segera membawanya ke rumah sakit. Disinilah diketahui bahwa Laksmi tidak pernah hilang. Maharaj melaporkan kehilangan Laksmi hanya agar ia bisa berada di kantor polisi, mencari keberadaan pelaku yang melecehkan putrinya. Berdasarkan keterangan Dana, di sini juga diketahui bahwa di tengah rasa sakitnya, Jyoti meminta kepada ayahnya untuk dipertemukan dengan orang yang bertanggung jawab atas keadaan yang ia alami. Dan peristiwa naas inilah yang membuat Maharaj merasa terpukul. Kemudian ia mengobrak-abrik seisi rumahnya. Berpura-pura ia telah dilukai oleh para perampok. Bahkan Maharaj rela melukai dirinya sendiri, sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Hal ini ia lakukan agar polisi mempercayai ceritanya. Kembali ke scene, Razan bersama Nalasivam dan anak buahnya yang lain menuju ke rumah Maharaj. Mereka membuat rekonstruksi ulang bagaimana pelaku menutup mulut Maharaj dari belakang. Melihat posisi tangan Nalasivam yang tidak sama tingginya dengan tinggi Maharaj, membuat Maharaj curiga. Melihat kecurigaan Maharaj, Nalasivam pun menaikkan tangannya, memperagakan saat ia membekap mulut Maharaj. Untuk membuktikan kecurigaannya, Maharaj menyentuh punggung Nalasivam. Disinilah ia mengetahui bahwa Nalasivam adalah salah satu pelaku pelecehan terhadap putrinya. Hal ini diketahui berdasarkan keterangan dari Jyoti yang mengatakan ada 3 pelaku. Namun anehnya, Maharaj mengatakan kepada Razan dan polisi yang lain agar membebaskan tersangka. Disinilah Razan mengatakan apakah Maharaj rela orang yang telah memperkaos putrinya bebas begitu saja. Ternyata guys, Razan dan ketiga polisi yang lainnya telah mengetahui semua yang terjadi kepada Maharaj dan putrinya. Hal ini bermula di saat penyelidikan Niranjan dan Perumal di lokasi tewasnya Dana. Dan ketika mereka melihat adanya panggilan yang dilakukan oleh Sivam ke ponsel milik Dana yang masih berada di sana, Perumal menyelidiki kasus ini lebih jauh lagi, yaitu dengan mendatangi beberapa orang lainnya seperti Kunal dan dokter yang merawat Jyoti. Oleh karena itu, setelah Razan mendapatkan informasi ini, ia sengaja menyuruh Nalasivam menginap di rumahnya bersama dengan Kuzantai. Dan sebagai seorang ayah, Razan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Nalasivam. Ia menyarankan kepada Maharaj untuk membunuh Nalasivam menggunakan senjata tajam yang ada di sana. Mereka bahkan sengaja mengurung Nalasivam bersama Maharaj di dalam rumahnya agar Nalasivam tidak bisa melarikan diri. Dan Perumal juga memberitahukan mengenai keberadaan penjahat yang lainnya, yang tidak lain adalah Selvam. Di saat Selvam mengangkut barang-barang material ke daerah konstruksi, ia mendapat telepon dari rekannya yang mengatakan bahwa ada orang asing yang menghajar rekan kerjanya. Selvam pun menuju ke lantai atas karena menyadari keberadaan Maharaj. Di saat kemunculan Selvam, Maharaj pun tidak menyangka bahwa Selvamlah penjahat ketiga yang ia cari. Tanpa basa-basi, Selvam lalu memukul Maharaj sambil berkata bahwa ia sengaja menyakiti Jyoti karena Maharaj adalah orang yang bertanggung jawab atas dipenjaranya ia 15 tahun yang lalu. Setelah mendengar perkataan Selvam, Maharaj yang dari awal diam mulai melakukan perlawanan. Bahkan ia melumpuhkan Selvam di kakinya dengan batu yang besar. Bersamaan dengan itu muncullah Jyoti bersama Asifa. Meskipun dilarang oleh Maharaj, namun Jyoti bersikeras ingin berbicara dengan Selvam. Jyoti melemparkan sekantung perhiasan di depan Selvam sambil berkata, jika kedatangan Selvam ke rumahnya malam itu karena ini, maka ia sudah mendapatkannya.
Jika menyakitinya membuat Selvam menganggapnya akan hancur, maka ia sangat salah, karena ia akan melupakan kejadian yang telah terjadi, dan mereka sudah sering bertemu dengan orang-orang jahat seperti Selvam. Di saat Jyoti pergi, Selvam melihat dari tumpukan perhiasan, ada kalung yang dulu pernah ia beli untuk hadiah ulang tahun putrinya Amu. Selvam teringat dengan perkataan seseorang saat dirinya keluar dari penjara. Dulu ada sepasang suami istri bersama anaknya datang menemui istri Selvam untuk mengembalikan kalung emas itu, namun ditolak oleh istri Selvam karena menganggap bahwa kalung itu dibeli dari uang hasil merampok. Itulah sebabnya Selvam menuju ke toko di depan rumah istri Selvam untuk membeli hadiah kecil untuk kamu. Namun naas istrinya, putrinya, dan istri Selvam mati dalam kecelakaan. Di saat truk menabrak rumah istri Selvam, hanya ada satu anak yang selamat dan Selvam tidak menyadari bahwa yang selamat adalah Amu. Setelah mengingat hal itu, Selvam juga melihat tanda luka di belakang leher Jyoti, sama dengan tanda yang dimiliki Amu di waktu kecil. Selvam baru menyadari bahwa Jyoti adalah Amu putrinya. Selvam berusaha memanggil Amu, namun ditahan oleh Maharaj. Selvam mengatakan bahwa Jyoti adalah Amu putrinya, namun Maharaj menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa Jyoti adalah putrinya. Maharaj pun menyusul Jyoti dan Asifa untuk pergi dari sana, sedangkan Selvam yang teringat akan kesalahannya kepada putrinya tidak tahan dengan semua itu. Ia pun kemudian mengakhiri hidupnya. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir.